Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Efek dari DC offset, tegangan DC offset pada integrator. Oke. Ini adalah sebuah rangkaian integrator ya. Yang ini. Nah, tapi rupanya ada DC offset. Anggaplah aja DC offsetnya kita letakkan pada si yang di bawah ya, yang non inverting. Oke, coba kita analisa. Nah, untuk menganalisanya kita lihat saat tidak ada tegangan input, alias VN ini kita groundkan. Ini VN kita groundkan. Oke, kalau VN kita groundkan, maka kita coba analisa. Ingat ya, ini adalah DC offset. DC offset itu berarti kan konstan ya. Maka transfer function tidak ada udahnya. Ya, kalau kita gunakan transfer function, kenapa? Karena DC offset ini tidak pengaruh terhadap frekuensi. Jadi dia DC konstan. Maka kita akan coba cari time response-nya. Ya. Oke, untuk beranalisa kita anggap C ini initial condition-nya 0. Jadi tidak ada tegangan mula-mulanya. Kemudian VO-nya merupakan DC konstan. Kemudian OPM-nya kita anggap OPM ideal. Ya. Maksudnya OPM ideal itu berarti tidak harus input yang masuk. Kemudian penguatannya tak terhingga. Nah, tapi kok ideal Pak karena DC offset. Nah, DC offset kita modelkan di sini. Jadi ini DC offset, maka ini udah jadi ideal gitu ya. Sama seperti analisa sebelumnya. Oke. Nah, karena R kembali kita gambar ini ya. Lihat seperti biasa bahwa ini tegangan ini V-in ya, VI1, V2 sama dengan tegangan ini V1. Kenapa? Karena ini penguatannya tak terhingga kan, open loop-nya. Maka tegangan input ini sama dengan tegangan input ini. Berarti tegangan sini adalah VOS, V offset. Ya kan? Nah, ini adalah VOS. Berarti lebih baik kita asumsikan bahwa harus mengalir dari kanan ke kiri. Karena ini kan ground kan. Dari tegangan sini lebih tinggi daripada yang ini. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu nya apakah VOS-nya negatif atau positif. Tapi anggap aja positif. Maka lebih aman kita anggap bahwa harus mengalir dari kanan ke kiri. Itu arus IR ini kan ya. Nah, arus IR ini asalnya dari mana? Tidak mungkin dari OPM. Asalnya pasti dari C. Ya kan? Dari C ini dari mana? Dari Vout. Jadi aliran arus yaitu dari Vout ke kapasitor, kemudian ke R1, kemudian ke ground. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa IR sama dengan IC. IR itu apa? IR itu adalah V offset dikurangi ground dibagi R1. Ya, nah ini ya. V offset dibagi ground. V offset dikurangi ground dibagi R1. Di sini groundnya tidak ditampilkan. Nah, kemudian IC. IC itu apa? IC adalah V out dikurangi V offset. V out dikurangi V offset, kemudian kok IC itu sih? IC itu adalah, kita ingat ya, tegangan arus itu persamaannya gimana? Nih, IC sama dengan C dVC per dt. Sorry tadi saya salah, kalau R baru V out min IR ya. Kalau V out baru ya, kalau R ini baru V out min IR bagi R, kan tapi ini C. Kita tahu bahwa arus IC itu adalah C dV tegangan jatuh pada kapasitor per dt. Oke, tegangan jatuh pada kapasitor itu apa? Tegangan jatuh pada kapasitor berarti ada tegangan V out dikurangi tegangan V offset. Adalah tegangan ini, kan gitu ya. Tegangan ini kurangi tegangan ini adalah tegangan pada kapasitor. Oke. Nah, tegangan pada kapasitor bisa juga kita peroleh dari persamaan ini. Kita keluarin ya C-nya sehingga menjadi per C integral IC dt. Ini IC dt ya. Oke. Kemudian kita lihat V out sama dengan V offset sama dengan VC tadi udah ya. Nah, kemudian apa lagi? Tapi kita tahu bahwa IC ini ya kan, V out min V offset sama dengan VC, ya kan? Iya, V out dikurangan V offset sama dengan VC. Oke, udah pasti. Tapi VC itu adalah ini. Seper IC integral IC dt. Ini ya. Di mana IC adalah IR ya.
arus IC ini sama dengan arus pada R. Arus IR itu apa? V offset dikurangi 0 bagi R1. Berarti V offset DC offset dibagi R1. IC ya. Oke, integralkan. Nah, kita tahu bahwa ini adalah konstan. Maka ini keluar. Sehingga persamaannya menjadi V offset dibagi R1 C1 integral dt. Integral dt apa? T. Oke, jadi seperti ini kan, T waktu dikali tegangan offset dibagi R1 C1. Nah, kemudian ini kita bisa kita kelompokkan ya. VOS-nya kita kelompokkan, pindah ke sini, kemudian kita kelompokkan, maka menjadi VOS dikali di dalam kurung T bagi R1 T1 plus 1. Oke. Ini kalau kita plot, kita lihat, kalau kita plot ya, saat mula-mula T-nya 0 berarti VOS outputnya. Ini dia. Saat mula-mula. Nah, kemudian rupanya ya, saat gak ada sinyal, ya, saat ada sinyal, kita lihat nih, rupanya ada VOS ini kan, nih, berarti VOS per T per T1 ya, seperti persamaan ini ya, ini kan persamaan garis lurus kan ya, persamaan garis lurus, seperti ini kan. Nah, walaupun tidak ada sinyal, dalam arti anggaplah sinyal itu sama sekali tidak ada ya, rupanya dia tidak nol keluarannya, tapi keluarannya malah seperti ini, diintegralkan VOS-nya, kemudian dia menuju saturasi, padahal tidak ada sinyal. Jadi sebelum apa-apa, belum kita berikan sinyal, dia udah saturasi, kapasitor udah penuh, ya rangkaian nggak bisa apa-apa, nggak bisa diapa-apain lagi, kapasitor harus dibuang dulu isinya. Gitu. Kenapa sih bisa terjadi saturasi? Kenapa bisa terjadi saturasi? Sebenarnya kita bisa lihat dari persamaan ini. Kalau misalkan saturasi terjadi jika ini deh, coba perhatikan nih. Kalau waktu ini penuh, ya, kalau ini penuh berarti kan sama aja tak terhingga dibagi hambatan tak terhingga dibagi hambatan R1 kan? Hambatan tak terhingga dibagi hambatan R1. Gitu, C1-nya kalau tak terhingga ya berarti kan nggak mungkin dia tegangannya tak terhingga kan, dia akan tegangannya menuju saturasi, sehingga belum apa-apa, belum dikasih sinyal dia sudah saturasi. Dari mana saturasi ini? Yaitu tadi yang menjawab saturasi V offset ini. Itu V offset akan dikuatkan dengan penguatan tak terhingga atau besar sekali saat C1 penuh, saat C1 penuh. Gitu. Jadi belum apa-apa dia udah saturasi ya. Sayangnya sebagian besar op-amp pasti ada tegangan saturasi. Nah, terus gimana nih? Kok belum apa sudah terjadi saturasi? Nah, ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita berikan hambatan R2 pada paralel dengan kapasitor. Oke, ini dia. Cara memperbaikinya adalah dengan memberi resistor tambahan yang kita paralelkan dengan kapasitor. Ya, secara sekilas kita bisa lihat walaupun ada V offset, nanti dia tidak akan menuju saturasi. Kenapa nggak akan menuju saturasi? Karena saat C1 penuh, maka arus tidak mengalir ke C1 tapi mengalir melalui R2, sehingga penguatannya tidak lagi tak terhingga karena ada R2, nilai R2 ini tidak tak terhingga. Nah, seperti ini ya. Ini saat penuh nih. Ya kan? Saat tidak ada sinyal, ingat. Gitu. Ini IR1 sebelumnya. IR1 sebelumnya integrator tanpa R2 harus mengalir semuanya melalui C1 sebelum ada CR2 ya. Tapi sekarang dapat sebagian mengalir ke R2, atau saat C1 sudah penuh, harus semuanya mengalir ke R2. Saat ini sudah penuh, mengalir ke R2. Kenapa semua mengalir ke R2? Karena C1 sudah penuh berarti open kan, sehingga mengalir ke R2.
sehingga VO tidak akan mencapai saturasi seperti sebelumnya. Namun ada offset yang kecil akibat dari VOS ya tadi. Apakah rangkaian masih bisa disebut integrator? Nah, ini dia. Apakah rangkaian masih bisa disebut integrator? Sekarang kita lihat transfer functionnya. Gitu. Kita lihat transfer functionnya. Ingat, integrator ideal transfer functionnya adalah GS sama dengan 1 per R1 C1S. Itu ya. 1 per 1S nya ini integrator ya. 1 per R1 C1 nya ini adalah konstantanya. Nah, ini rangkaian barunya ya. Kita lihat, ini bisa kita analogikan seperti ini kan. Bagian sini Z1, bagian ini adalah Z2. Dimana kalau seperti ini rangkaiannya udah menjadi inverting amplifier ya. Dengan penguatan min Z2 per Z1 dikali Vin. Itu adalah Vout-nya. Atau penguatannya berarti Vout per Vin sama dengan min Z2 per Z1. Ya, dimana Z2-nya adalah R2 paralel dengan C. Ya, R2 paralel dengan C. Z1-nya adalah R1. Oke, sekarang kita lihat. Nah, Z2 adalah R2 per R2C1S plus 1. Oke. R2 diparalel dengan C. Berarti kan R2 diparalel dengan dengan 1 per omega CS. Nah, gitu ya. Kalau udah pakai S nggak usah pakai omega ya. 1 per CS, sorry ya. Nah, 1 per CS. Ini kita paralelkan, hasilnya kan jadi seperti ini. Ya. R2 paralel dengan 1 per CS ya. Kita paralelkan, nanti hasilnya jadi seperti ini. R2 per R2C1S plus 1 dibagi dengan, itu Z2 ya tadi ya, dibagi dengan Z1. Z1 adalah yang ini, berarti R1 ini. Maka hasilnya menjadi seperti ini setelah kita olah. Nah, dari sini kita perhatikan apakah ini sebuah rangkaian integrator atau bukan. Ingat, integrator tadi yang ini ya, ini adalah integrator yang ideal, sedangkan ini adalah rangkaian kita, transfer function kita setelah ada R2. Oke. Kita lihat, coba kita berandai-andai bagi apa akibatnya jika R2C1S ini jauh lebih besar pada 1. Kalau jauh lebih besar pada 1, maka satunya hilang kan? Ya. Kalau jauh lebih besar pada 1, maka satunya hilang, sehingga R2 ini bisa coret. Kan gitu ya. R2 bisa coret sehingga persamaannya kembali menjadi seperti ini. Gitu. Ya, menjadi seperti tadi ini ya, kalau satunya hilang maka bisa coret sehingga menjadi seperti ini. Dan ini sama seperti rangkaian integrator transfer function integrator yang ideal. Gitu. Maka agar rangkaian kita ini yang ini ya, yang setelah ada perbaikan ini seperti berfungsi seperti integrator ideal, harus kita buat bahwa R2C1S nya jauh lebih besar dari 1. Jauh lebih besarnya seperti apa? Ya ambilnya 10 kalinya deh. 10 kali daripada 1. Gitu. Itu udah bisa menjadi integrator, mendekati integrator ideal. Ya, harus lebih besar pada 1. Agar dia menjadi integrator yang mendekati ideal lah setidaknya. Ini ya, dibalik kita lanjut. Agar menjadi integrator yang bagus, maka R2C2S jauh lebih besar pada 1. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pakai tanda mutlak? Karena S merupakan bilangan kompleks. Ini S yang ini. Juga karena S merupakan frekuensi dari input. S sama dengan J omega kan. Maka untuk frekuensi yang tinggi, nah kita lihat nih. Untuk frekuensi yang tinggi, rangkaian akan menjadi integrator yang bagus. Ya kan? Kalau frekuensi tinggi, maka ini otomatis jauh lebih besar pada 1 kan. Maka rangkaian menjadi integrator yang bagus. Kalau frekuensi rendah, rangkaian menjadi inverting. Karena pada frekuensi rendah, C memiliki impedansi yang besar. X-nya besar. Jadi kalau pada rangkaian rendah, ini seolah open, seolah terbuka.
Sehingga rangkaian kita tidak menjadi integrator lagi, dia menjadi inverting. Dengan persamaan min R2 per R1 sebagai faktor penguatannya. Gitu ya. Oke, itu dulu. Kemudian kita lanjutin ke input bias current. Tidak arus bias input, arus bias input.